Pulau Jawa dan Pulau Bali hanya dipisahkan oleh Selat Bali yang jaraknya relatif dekat. Bahkan ada titik tersempitnya, jarak antara ujung timur Pulau Jawa di Banyuwangi, tepatnya di Pelabuhan Ketapang, dan ujung barat Pulau Bali di Gilimanuk hanya sekitar 4 km. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, banyak orang sering bertanya mengapa sampai sekarang tidak ada jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali. Pertanyaan ini sebenarnya sudah muncul sejak puluhan tahun lalu. Apalagi jika dibandingkan dengan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura sepanjang lebih dari 5 km. Secara sekilas membangun jembatan Jawa Bali tampak memungkinkan. Namun kenyataannya, hingga hari ini tidak pernah ada jembatan yang benar-benar dibangun untuk menyatukan dua pulau tersebut. Menariknya, alasan dibalik tidak adanya jembatan Jawa Bali ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar masalah biaya atau teknologi. Ada faktor geografis, ekonomi, budaya, kepercayaan masyarakat, hingga pertimbangan lingkungan yang membuat proyek tersebut terus menjadi perdebatan selama puluhan tahun. Banyak orang mengira gagasan membangun jembatan Jawa Bali merupakan ide baru. Padahal, kenyataannya wacana tersebut sudah muncul sejak era tahun 1960-an. Salah satu tokoh yang pernah mengusulkan proyek ini adalah Profesor Dr. Insinyur Sediatmo, seorang insinyur Indonesia yang dikenal melalui berbagai proyek infrastruktur besar. Saat itu muncul gagasan proyek bernama Trinusa Bima Sakti, yang bertujuan menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Bali melalui jaringan penghubung darat. Dalam berbagai periode pemerintahan, ide pembangunan jembatan ini beberapa kali kembali dibahas. Bahkan pada tahun 2012, pemerintah daerah Banyuwangi pernah mendorong kembali usulan pembangunan jembatan karena lalu lintas kendaraan yang menyeberang melalui Selat Bali terus meningkat setiap tahun. Namun hingga sekarang, proyek tersebut belum pernah masuk tahap pembangunan serius. Jika melihat perkembangan teknologi konstruksi modern, membangun jembatan sepanjang sekitar 5 km sebenarnya bukan hal yang mustahil. Banyak negara telah berhasil membangun jembatan yang jauh lebih panjang dan lebih rumit. Indonesia sendiri memiliki pengalaman membangun berbagai jembatan besar, seperti jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura. Panjangnya mencapai sekitar 5,4 km dan berhasil dibangun dengan teknologi yang cukup maju. Karena itu, hambatan utama pembangunan jembatan Jawa Bali bukanlah semata-mata kemampuan teknologi. Para ahli menilai tantangan yang lebih besar justru berasal dari kondisi alam Selat Bali dan berbagai faktor non-teknis lainnya. Ketika melihat peta, Selat Bali memang tampak sempit, namun kondisi perairannya tidak selalu tenang. Selat Bali merupakan jalur laut yang menghubungkan Laut Bali di bagian utara dengan Samudra Hindia di bagian selatan. Arus laut di kawasan ini dikenal cukup kuat dan sering mengalami perubahan yang cepat. Selain itu, wilayah ini juga berada dalam kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi, karena Indonesia terletak di pertemuan beberapa lempeng bumi. Risiko gempa bumi menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur besar seperti jembatan. Para perencana harus memikirkan bagaimana jembatan dapat bertahan terhadap gempa besar, perubahan arus laut, angin kencang, serta lalu lintas kapal penyeberangan yang tinggi setiap harinya. Semua tantangan tersebut tentu dapat diatasi dengan teknologi modern, tetapi membutuhkan biaya yang sangat besar.
Salah satu alasan yang paling sering dibahas adalah faktor budaya dan spiritual masyarakat Bali. Bagi sebagian masyarakat Bali, Selat Bali bukan sekedar pemisah geografis antara dua pulau. Selat tersebut juga memiliki makna budaya dan spiritual yang sudah diwariskan selama berabad-abad. Dalam beberapa kisah tradisional Bali, terdapat cerita mengenai kisah tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Bali, bukan penjelasan ilmiah mengenai terbentuknya Selat Bali. Cerita ini menjadi bagian dari warisan budaya yang dikenal luas di masyarakat Bali. Karena itu, sebagian kelompok masyarakat memandang bahwa pemisahan antara Bali dan Jawa memiliki nilai filosofis tersendiri. Beberapa organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat Bali juga pernah menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan jembatan karena dianggap dapat mengubah keseimbangan budaya dan identitas Pulau Bali. Meskipun tidak semua masyarakat Bali memiliki pandangan yang sama, faktor budaya ini menjadi salah satu alasan yang selalu muncul setiap kali proyek jembatan kembali dibahas. Apakah budaya Bali akan tergeser dengan adanya jembatan Jawa Bali? Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang ke pulau ini untuk menikmati budaya, pantai, alam, dan tradisi yang masih terjaga. Sebagian pihak khawatir bahwa jika Bali terhubung langsung dengan Jawa melalui jembatan, arus kendaraan dan urbanisasi akan meningkat sangat cepat. Saat ini, adanya Selat Bali secara tidak langsung berfungsi sebagai batas alami yang mengatur keluar masuknya kendaraan dan distribusi logistik. Jika tersedia akses darat langsung, jumlah kendaraan yang masuk ke Bali diperkirakan dapat meningkat secara signifikan. Sebagian kalangan menilai kondisi tersebut berpotensi mempercepat pembangunan yang tidak terkendali, kemacetan, serta tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal yang selama ini menjadi daya tarik utama Bali. Karena itulah muncul kekhawatiran bahwa kemudahan akses justru dapat mengurangi karakter khas Bali yang selama ini menjadi identitas pulau tersebut. Namun sebenarnya ada ataupun tidaknya jembatan Jawa Bali saat ini, kunjungan wisatawan masih tetap signifikan. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Bali dan pemerintah Provinsi Bali, jumlah wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Bali masih lebih banyak dibandingkan wisatawan mancanegara. Sepanjang tahun 2024, Bali menerima sekitar 9,5 juta kunjungan wisatawan domestik, sementara jumlah wisatawan mancanegara mencapai sekitar 6,4 juta kunjungan. Dengan demikian, dari total sekitar 15,9 juta kunjungan wisatawan ke Bali selama tahun 2024, sekitar 60% berasal dari wisatawan domestik dan sekitar 40% berasal dari wisatawan asing. Data tersebut menunjukkan bahwa pasar wisata domestik masih menjadi penopang utama sektor pariwisata Bali. Selisih jumlah kunjungan antara wisatawan domestik dan mancanegara mencapai sekitar 3,1 juta kunjungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wisatawan lokal masih mendominasi kunjungan ke Pulau Dewata. Namun demikian, setelah masa pandemi, jumlah wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan terus mendekati angka kunjungan wisatawan domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bali tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Indonesia, sekaligus salah satu tujuan wisata internasional paling populer di kawasan Asia. Meski wisatawan domestik masih lebih banyak secara total tahunan, tren beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa kunjungan wisatawan asing terus meningkat seiring pulihnya konektivitas penerbangan internasional dan semakin kuatnya daya tarik Bali di pasar global. Oleh karena itu, kedua segmen wisatawan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata Bali.
Ketika membahas jembatan Jawa Bali, banyak orang langsung melihat potensi ekonomi yang sangat besar. Hal ini cukup masuk akal karena jarak antara kedua pulau sebenarnya sangat dekat. Penyeberangan terpendek antara Ketapang di Banyuwangi dan Gilimanuk di Bali hanya sekitar 4 km. Bahkan lebih pendek dibanding panjang jembatan Suramadu yang mencapai sekitar 5,4 km. Secara teknis, fakta tersebut membuat banyak pihak beranggapan bahwa pembangunan jembatan penghubung Jawa Bali seharusnya memungkinkan dan dapat memperlancar arus ekonomi nasional. Dari sisi ekonomi, argumen tersebut memang memiliki dasar yang kuat. Pulau Jawa merupakan pusat industri, manufaktur, dan distribusi barang terbesar di Indonesia. Sedangkan Bali merupakan salah satu pusat pariwisata terpenting di Asia Tenggara. Kehadiran jembatan permanen berpotensi mempercepat distribusi logistik, mengurangi waktu tunggu kendaraan di pelabuhan, meningkatkan mobilitas wisatawan, serta memperkuat integrasi ekonomi antara Jawa dan Bali. Bahkan sejak tahun 1960-an, gagasan jembatan Selat Bali telah muncul melalui konsep Trinusa Bima Sakti yang digagas oleh Profesor Sediatmo. Beberapa kajian dan pemberitaan juga menyebutkan bahwa konektivitas yang lebih baik diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua wilayah. Namun, dalam perencanaan infrastruktur, manfaat ekonomi bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Pemerintah biasanya menggunakan prinsip cost-benefit analysis, yaitu membandingkan manfaat tambahan yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam kasus Jawa Bali, pemerintah menilai bahwa kebutuhan mobilitas saat ini masih dapat dilayani oleh sistem penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Ketika membahas proyek serupa seperti jembatan Selat Sunda, pejabat Bappenas pernah menyatakan bahwa solusi transportasi tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan jembatan, tetapi bisa dilakukan dengan peningkatan pelabuhan, dermaga, dan armada kapal. Pengalaman jembatan Suramadu juga menjadi pelajaran penting. Meskipun berhasil mempercepat mobilitas antara Surabaya dan Madura, pembangunan jembatan ternyata tidak secara otomatis menciptakan lonjakan ekonomi yang merata. Infrastruktur hanyalah salah satu faktor pendukung. Pertumbuhan ekonomi tetap membutuhkan investasi, industri, sumber daya manusia, dan kebijakan pembangunan yang tepat. Karena itu, keberadaan jembatan belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya konstruksi yang sangat besar. Selain itu, Selat Bali merupakan jalur pelayaran aktif yang menghubungkan perairan Indonesia bagian barat dan timur. Jembatan harus dirancang dengan bentang dan ketinggian yang memungkinkan kapal besar tetap melintas. Kondisi arus laut yang kuat, aktivitas seismik di kawasan sekitar, serta kebutuhan pemeliharaan jangka panjang membuat biaya proyek menjadi jauh lebih kompleks dibanding sekedar melihat jarak yang hanya 4 km. Dengan demikian, pernyataan bahwa jembatan Jawa Bali akan memperlancar arus ekonomi pada dasarnya tidak salah. Secara teori, konektivitas yang lebih cepat memang dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang, jasa, dan wisatawan. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menjadikan pembangunan jembatan Jawa Bali sebagai prioritas nasional dan masih mengandalkan penguatan sistem penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Oleh karena itu, meskipun jarak Jawa Bali lebih pendek daripada panjang jembatan Suramadu, keputusan pembangunan jembatan tidak hanya ditentukan oleh jarak atau potensi ekonomi semata, melainkan oleh perhitungan manfaat dan biaya secara menyeluruh. Pertanyaan ini sangat menarik karena membuka berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Jika suatu hari jembatan Jawa Bali benar-benar dibangun, dampaknya kemungkinan akan sangat besar bagi Indonesia.
Meski hanya dipisahkan sekitar 4 km, Pulau Jawa dan Bali hingga kini belum terhubung oleh jembatan karena berbagai alasan yang sangat berkaitan. Faktor teknis, kondisi alam Selat Bali, biaya pembangunan yang sangat besar, pertimbangan ekonomi, dampak lingkungan hingga nilai budaya dan kepercayaan masyarakat Bali menjadi alasan utama mengapa proyek tersebut belum pernah terwujud. Jika suatu saat jembatan Jawa Bali benar-benar dibangun, manfaatnya bisa sangat besar bagi transportasi dan ekonomi. Perjalanan menjadi lebih cepat, distribusi barang lebih efisien, dan pertumbuhan wilayah dapat meningkat. Namun di saat yang sama, tantangan berupa kemacetan, tekanan lingkungan, dan perubahan sosial budaya juga harus dihadapi. Karena itulah, pembahasan mengenai jembatan Jawa Bali bukan hanya soal teknologi konstruksi, melainkan juga menyangkut identitas budaya, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan dua wilayah yang memiliki peran penting bagi Indonesia.